Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Visipol, berjumpa kembali bersama saya Muhammad Irfan di Asar Pasaribu, SMAP selaku dosen dari S1 Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Kali ini, di episode kedua ini, saya akan melanjutkan tentang mata kuliah pengantar ekonomi sektor publik ya. Jadi ini merupakan lanjutannya, di mana episode pertama kemarin itu membahas tentang pengantarnya, ya hal-hal dasarnya, membahas tentang bagaimana menjadi hal yang menarik untuk bicara atau membahas tentang ekonomi pengantar sektor publik. Nah, di episode kedua ini saya akan fokusnya tentang menarik teman-teman bahwa ini tuh sangat-sangat berhubungan sekali dengan kehidupan kita sehari-hari ya, yaitu mata kuliah kita ekonomi sektor publik ini sangat-sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi fokus episode kedua ini adalah membahas tentang hal tersebut. Namun sebelum masuk teman-teman, saya akan sedikit preview ya terkait dengan apa itu pengantar ekonomi sektor publik. Dalam definisinya, pengantar ekonomi sektor publik itu bisa kita katakan sebagai cabang ilmu ekonomi yang mempelajari peran pemerintah dalam perekonomian. Jadi ini khusus terkait dengan pengelolaan sumber daya dan pelayanan kepada masyarakat. Jadi di dalamnya itu dibahas tentang bagaimana pemerintah itu mengatur ya, membiayai dan menyediakan barang serta jasa publik yang tidak dapat sepenuhnya disediakan oleh sektor swasta. Jadi ini menarik banget gitu ya. Apalagi pengantar ekonomi sektor publik itu ya secara umumnya nih, jadi ekonomi itu kita dapat mempelajari mengapa pemerintah itu perlu campur tangan dalam perekonomian ya. Terus bagaimana pemerintah itu mengumpulkan pendapatan ya seperti pajak, retribusi dan juga penerimaan negara lainnya. Lalu dari sini kita juga melihat bagaimana pemerintah itu membelanjakan anggaran untuk kepentingan publik ya, untuk kesejahteraan masyarakat. Terus bagaimana dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian. Nah, jadi sederhananya nih teman-teman ya. Sederhananya bahwa pengantar ekonomi sektor publik itu adalah ilmu yang mempelajari dasar-dasar dari peran dan juga kebijakan pemerintah dalam perekonomian. Jadi khususnya dalam penyediaan barang dan jasa publik serta pengelolaan keuangan negara. Nah, itu adalah sedikit preview ya terkait dengan episode 1 kemarin. Jadi episode kedua ini saya akan fokusnya bahas tentang apa sih yang menarik dan apa sih yang berhubungan dengan kita di kehidupan kita sehari-hari ya terkait dengan ekonomi sektor publik. Nah, saya akan bahas dulu yang pertama ya. Yang pertama adalah infrastruktur ya. Nah, jadi seperti jalan dan jembatan itu kita gunakan ya untuk sehari-hari gitu ya, seperti jalan, jembatan yang dibangun dan dipelihara oleh pemerintah setiap hari ya untuk pergi bekerja, misalnya sekolah atau berbelanja. Jadi jalan atau infrastruktur itu sangat-sangat penting ya. Yang kedua ya, masih dengan infrastruktur nih, transportasi umum ya, seperti bis ya, kereta api dan transportasi umum lainnya yang disediakan oleh pemerintah untuk memudahkan mobilitas kita. Oke, terus masuk juga nih listrik dan air ya, yaitu infrastruktur itu merupakan layanan listrik dan air bersih yang disediakan oleh perusahaan negara atau pemerintah daerah dalam kebutuhan kita ya, dalam kebutuhan dasar kita. Tadi adalah infrastruktur. Selanjutnya ekonomi sektor publik yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari adalah pendidikan dan juga kesehatan. Jadi seperti sekolah negeri ya. Nah, pendidikan dasar, menengah, dan juga atas itu disediakan oleh pemerintah yang memungkinkan anak-anak kita ya, anak-anak kita penerus generasi yang lebih maju lagi ya, generasi emas gitu ya, itu mendapatkan pendidikan yang tanpa biaya yang besar gitu ya. Terus rumah sakit dan puskesmas ya, layanan kesehatan yang disediakan. Layanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah itu membantu kita menjaga kesehatan dan mendapatkan perawatan medis yang terjangkau. Ada juga program dari pemerintah yaitu vaksinisasi ya, yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk melindungi kita dari penyakit yang menular. Oke, itu adalah yang kedua ya, tentang pendidikan dan kesehatan. Ada lagi nih, ekonomi sektor publik yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu keamanan dan juga ketertiban. Ya, polisi gitu ya. Jadi kepolisian itu didanai oleh pemerintah untuk menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat. Terus yang kedua adalah pemadam kebakaran ya, respect banget teman-teman damkar gitu ya, melindungi kita dari bahaya kebakaran.
Lalu selanjutnya adalah pertahanan nasional. Jadi tentara dan sistem pertahanan yang didanai oleh pemerintah itu melindungi negara dari ancaman luar. Terus masih ada lagi ya, masih banyak sebenarnya hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari terkait dengan ekonomi sektor publik, yaitu program sosial ya. Bantuan sosial seperti program bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu keluarga kurang mampu ya atau keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka untuk kesejahteraan umum juga gitu ya. Terus ada juga jaminan sosial tuh. Jadi program jaminan sosial seperti jaminan kesehatan dan juga pensiun itu memberikan perlindungan finansial bagi masyarakat. Lalu ada subsidi ya. Ini sangat-sangat menarik banget nih kalau kita bicara tentang subsidi ya. Subsidi itu untuk bahan bakar gitu ya. Pangan atau layanan publik lainnya itu membantu meringankan beban biaya hidup dari masyarakat. Terus regulasi dan perlindungan konsumen ya. Jadi peraturan keamanan pangan, misalnya pemerintah mengatur keamanan pangan untuk melindungi konsumen dari produk berbahaya gitu ya. Terus ada peraturan lingkungan gitu ya. Pemerintah mengatur kegiatan industri untuk melindungi lingkungan dari polusi dan juga ada perlindungan konsumen tuh. Jadi pemerintah itu melindungi hak-hak konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil. Jadi ada banyak banget hal-hal yang berhubungan atau hal-hal sehari-hari yang mungkin kita tidak sadari gitu ya, sangat-sangat dekat dengan mata kuliah ini, pengantar ekonomi sektor publik. Saya ulangi lagi ya, seperti jalan raya dan jembatan tadi ya, pendidikan negeri, layanan kesehatan publik, keamanan dan pertahanan, subsidi BBM dan juga listrik, pengelolaan sampah dan lingkungan, transportasi umum milik pemerintah. Jadi semua layanan, barang dan program yang diadakan, yang disediakan dan dibiayai oleh pemerintah untuk kepentingan umum itu termasuk ke dalam ekonomi sektor publik. Nah, jadi ekonomi sektor publik itu penting banget dipelajari karena itu berperan langsung dalam kesejahteraan masyarakat ya, mengatasi ketimpangan, memperbaiki kegagalan pasar dan juga mengatur sumber daya untuk kepentingan bersama. Jadi di episode ini ya saya sampaikan tentang hal-hal yang dekat dengan kita ya terkait dengan pengantar ekonomi sektor publik gitu. Jadi selanjutnya di next episode saya akan bahas tentang isu-isu terhangatnya terkait dengan ekonomi sektor publik ya. Yang sekarang lagi hangat apa? Kita akan ulas hal tersebut supaya uh, wawasan yang kita dapatkan itu teori-teori yang kita pelajari dan hal-hal ilmu-ilmu yang kita dapat itu bisa kita korelasikan dengan hal-hal yang menarik dan hal-hal yang viral sekarang. Oke, itu aja episode kali ini. Kita akan berjumpa kembali dan jangan lupa juga tonton pembelajaran dari dosen-dosen lainnya di channel YouTube PCPol UMPR. Sampai jumpa, ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.